wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wa kafa binikmah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang tiada berhenti, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa membaca maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan yang baik ini Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah angkat bala, musibah, penyakit zahir dan batin untuk Indonesia dan khususnya Palembang Darussalam. Allah berikan kita iman yang kuat, istiqomah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, fi khair lut wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa makruh di dalam berwudu. Jadi makruh kalau dilakukan dalam berwudu. Makruh itu apa? Sesuatu yang kurang disukai. Tapi enggak berhukum haram. Cuman dia makruh. Artinya kalau bisa jangan dilakukan. Yang pertama, memercik air ke anggota wudu. Mercik itu ibasin air. Kan harusnya berwudu itu dengan mengusap dan mengeringkan air wudhu tanpa alasan, itu makruh. Sudah wudhu kita lap pakai anduk atau kita lap bekas wudhunya, itu hukumnya makruh. Kalau mayit setelah dimandikan dia diwudui, mayit itu sunnahnya untuk dikeringkan. Kenapa? Dia nanti mau pakai kain kafan. Tapi kalau kita tidak dianjurkan bekas wudhu itu untuk dikeringkan kecuali ada alasan yang kuat. Contoh, lagi demam atau punya luka di bagian yang anggota wajib tadi sudah kita wudhui, kita lap di bagian luka karena itu alasan yang kuat atau syar'i. Tapi kalau kita tidak ada sakit, tidak ada uzur, jangan mengeringkan bekas wudhu karena itu hukumnya makruh. Yang kedua, jangan menyiram wajah dan kepala dengan air, tapi basuh. Jadi wajah ini bukan nyiram, bukan naruh air, tapi ngambil airnya dengan kedua tangan dan membasuhnya dengan merata di bagian wajah dan di bagian kepala. Jadi bukan membasuh, itu bukan nyiram, tapi dia meratakan air dengan mengambil airnya dengan kedua tangan lalu mengusap di bagian wajah dan kepala terutama. Kalau Imam Malik bedanya dengan Imam Syafi'i, Imam Malik itu menggosok. Bayanginlah kalau misalnya wajah kita atau badan kita ini banyak lipetan, semua lipetan itu harus digosok. Karena bedanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu salah satunya. Kalau Imam Syafi'i basuh, yang penting rata di anggota tubuh. Kalau Imam Malik menggosok. Jadi jangan menyiram. Pernah lihat ya, uang buka keran disiram, tidak dibasuh. Jadi cuma dibasahinya baik, tangannya tidak membasuh, tidak meratakan. Itu kalau berdasarkan Imam Syafi'i, wudunya nggak sah. Yang ketiga, makruh di dalam wudu berbicara. Ketika berwudu itu bicara itu jadi makruh kecuali ada alasan yang kuat. Contohnya suatu saat Nabi Muhammad SAW itu pernah berbicara ketika wudu dengan Ummu Hani. Ummu Hani itu salah satu istri beliau. Saatnya darurat. Kapan? Waktu itu terjadi penaklukan kota Mekah. Terjadi penaklukan kota Mekah, jadi bicaranya itu darurat. Tapi kalau kita sambil wudhu, sambil ngobrol dengan orang yang wudhu sebelah, itu hukumnya makruh. Bahkan Sayyidina Ali itu kalau dari mulai wudhu,
wajahnya kelihatan pucat, bahkan ketakutan. Karena dia dari wudhu, dia mengamalkan sunnah wudhu dan dia menghadirkan daripada khusyuk di dalam wudhu. Kenapa? Orang yang khusyuk dari wudhunya, baru dia bisa membawa khusyuk di dalam sholat. Yang keempat, wudhu itu makruh jika lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali. Dua-duanya makruh. Jadi lebih dari 3 kali, basuh 4 kali, 5 kali, makruh. Kurang juga cuma sekali, juga makruh. Kecuali keadaannya darurat tadi, lagi demam, sekali bae yang wajib, tidak apa-apa. Atau lagi musim panas, di tempat kita kekeringan, tidak kati air, tidak apa-apa. Atau apa lagi, waktunya sempit, kita ketiduran, belum sholat. Bangunlah jam 3 lewat, belum sholat zuhur. Kalau misalnya wudhu 3 kali, maka habis waktu, sudah azan asar. Maka boleh wudhu cuma 1 kali basuhan. Tapi kalau di rumah kita, kurang daripada 3 kali, itu makruh hukumnya. Kenapa? Bisa jadi nanti kalau kurang dari 3 kali, ada bagian, walaupun sedikit dari wajah atau dari anggota wudhu itu yang tidak kena air wudhu. Yang kelima, makruh juga menghidupkan air yang banyak ketika air itu digunakan dari hasil wakaf. Contohnya apa? Pakai keran atau air yang banyak-banyak di musola atau di masjid, itu makruh loh. Banyak orang tidak memperhatikan itu. Kenapa dia tidak belajar? Siapa yang bayar air di masjid itu? Bukan duit kita, itu duit umat. Makanya dia berhukum wakaf. Uang yang dibayarkan di masjid, air atau listrik yang ada dipakai di masjid itu adalah hasil wakaf umat. Jadi kita tidak boleh menggunakannya sekendak kita. Kalau di rumah kita, dia hukumnya mubah, nak banyak, nak sempurna. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena di rumah kita yang bayar. Tapi kalau di masjid, itu umat yang bayar. Makanya ada juga masa kita juga tidak boleh banyak-banyak atau lama-lama berwudu. Di Mekah atau waktu umroh dan haji, antrian di belakang kita ada 100 orang, kita nak 3 kali. Itu jadi hukumnya makruh atau bahkan haram. Ngapa menzolimi orang? Kasih kesempatan umat Islam yang lain. Walaupun air di Masjidil Haram itu banyak airnya, air zam-zam galau lagi. Tapi karena yang ngantri tadi 100, itu namanya wong tidak punya adab batin, tidak memikirkan orang lain. Yang keenam, makruh jika air itu kena matahari langsung. Punya bak, oke bukan bak, tong, ada tong. Baik tong itu dari aluminium atau tong itu dari plastik. Kalau dia ada di luar rumah, dia terkena matahari langsung tanpa ditutup, hukum airnya suci, tapi dia makruh berwudu pakai air itu. Makanya kalau punya bak atau air atau tong di luar rumah harus ditutup supaya tidak kena sinar matahari langsung. Kenapa? Dalam hadis itu bisa menyebabkan penyakit baros atau belang. Penyakit belang kulit itu karena dia berwudu dengan air yang kena matahari langsung. Kalau sumur saja, sumur itu baik, biasanya ditutup. Di dusun itu kan ada kayu atau seng kan galak nutup sumur. Sumur baik ditutup. Apalagi kalau kita punya bak. Walaupun airnya suci apa? Boleh untuk masak, boleh untuk nyuci, boleh untuk yang lain. Tapi kalau untuk berwudu, hukumnya jadi makruh. Kenapa? Karena dia kena sinar matahari langsung. Yang ketujuh, makruh jika menggunakan air wudu itu, dia pakai bejana. Bejana itu apa? Tempat wudunya terbuat dari kuningan. Kuningan itu, kan ada kan zaman dulu kan yang hiasan-hiasan kuningan. Kalau wong kayu-kayu zaman dulu, rajo-rajo itu, dia minum baik pakai gelas dari emas, dari kuningan. Itu makruh, walaupun kita mampu. Jadi, ada hal-hal yang makruh di dalam wudu. Dan ada waktu-waktu juga tempat-tempat sunnah berwudu. Kapan baik kita waktunya sunnah berwudu? Yang pertama, ketika membaca Al-Quran. Kita mau baca Al-Quran, itu sunnah berwudu.
Atau waktu mendengarkan Al-Quran juga sunnah berwudu. Tidak ustazah, cuma dengar ke baik. Sunnah berwudu. Sunnah ya, bukannya wajib. Artinya apa? Lebih baik, lebih dianjurkan punya wudu. Walaupun kita tuh nyimak bacaan. Misalnya di setiap masjid agung, misalnya ada jadwal sebulan sekali hataman Quran. Saya nggak baca, tapi saya nyimak hataman itu. Sunnah bagi saya punya wudu. Kapan lagi? Waktu mendengarkan riwayat hadis dari syekh atau guru. Dengarkan hadis, itu sunnah juga punya wudu. Atau waktu mengajar, baik hadis ataupun Al-Quran, waktu ngajarnya. Jadi waktu itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu kan ahli hadis. Imam Malik itu punya kitab terkenal namanya Muwatta. Kitab Muwatta itu kumpulan 40.000 hadis yang beliau susun dari ribuan bahkan jutaan hadis Nabi SAW. Setiap Imam Malik nak ngajar, beliau bukan cuma berwudu, beliau tuh mandi sunnah, lalu berwudu, lalu pakai pakaian yang paling bagus. Ditanya sama muridnya, wahai Imam, kenapa kau harus melakukan itu? Aku ini akan membaca hadis dari Nabi SAW. Jadi seolah-olah hadis itu seperti diturunkan kepada beliau dari lisannya Nabi. Itulah namanya takzim, penghormatan kepada ilmu, penghormatan terhadap Al-Quran atau hadis yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan sunnah juga ketika orang itu belajar ilmu agama, kayak kita nak majelis, ini sunnah untuk punya wudu. Baik ilmu itu berupa ilmu tafsir, berapa ilmu hadis, atau berupa ilmu fikih, dan semua ilmu agama itu dianjurkan untuk punya wudu. Wudu itu adalah cahaya. Walaupun kita ulangi pelajaran dewek di rumah, walaupun kita mencatat lagi pelajaran kita di rumah, kita sunnah punya wudu. Dan orang punya wudu itu dia sunnah juga ketika dia marah. Kita nak marah, emosi. Itulah kenapa dia dalam hadis disebutkan kalau uang marah itu satu, dia itu disunahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena marah itu dari setan dan setan itu kalah dengan air. Kedua, kalau uang nak marah, dia posisinya berdiri, bagusnya pindah jadi duduk. Dari duduk jadi berbaring. Atau dia habis berwudu, dia langsung sholat sunnah 2 rakaat. Ngapa? Ganti posisi badan. Karena semua perkataan marah yang dilakukan karena emosi atau hawa nafsu akan menyebabkan penyesalan. Berapa banyak ibu marahi anaknya sampai ngegebui anaknya sudahnya nangis, menyesal, marah. Apalah marah seperti itu, padahal tidak pula, namanya anak-anak, nakal itu biasa. Dan juga sunnah orang punya wudu ketika dia berzikir atau menyebut nama Allah. Walaupun berzikir itu tidak punya wudu juga tidak apa-apa. Tiap hari misalnya kita sambil keluar rumah punya dawam zikir, sholawat 100 kali, punya dawam zikir, istighfar 100 kali. Tapi kalau dia berzikir dengan menghadap kiblat, punya wudu, itu sir, rahasia daripada zikir itu beda. Wudu itu kan punya cahaya di dalam badan, di dalam anggota badan itu wudu itu punya cahaya baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Nabi SAW itu bakal kenal sama kita dari mana? Dari bekas wudu kita. Orang kalau dia bukan muslim, non muslim, dia nak belaga, nak cantik cak mana? Lihatlah orang Eropa itu kalau muka mereka tuh mendekati sempurna, hidung, mata segala macam. Tapi karena dia tidak pernah berwudu, redup cak itu nah, mukanya tuh tidak ada cahayanya, tidak menyenangkan bagi kita. Kenapa? Karena kita ini muslim. Coba lihat Ustadz Kiai Ustadz Abdul Somad itu kan standar orang Indonesia yang biasa, tidak perlu ganteng kan, tapi karena dia punya wudu, dia punya amal, dia punya ilmu, beda cahayanya dengan orang biasa. Makanya umat Islam itu pasti dikenal oleh Nabi SAW. Walaupun umat Nabi SAW itu umat yang disebut umat Nabi itu dari zaman Nabi masih hidup dan beriman kepada beliau sampai akhir zaman, sampai kiamat, itu umatnya Nabi. Seberapa miliar? Tidak tahu, tidak terhitung sudah berapa banyak umat Nabi SAW. Bagaimana Nabi bisa kenal sama kita? Dari wudu.
dari amal ibadah, dari sunnah, dari maulid, dari solawat yang kita baca untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau pasti kenal sama kita. Mudah-mudahan beliau senang sama kita, redok sama kita, karena itulah tujuan hidup kita. Kenal sama Allah, kenal sama Nabi Muhammad, sampai cinta kepada Allah, sampai cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamda syakirin, hamda naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbi firlana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an mal sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa maulid.